Silakan duduk. Di situ ya. Deden kan? Iya ibu. Sudah baca chat ibu tadi malam? Iya sudah ibu. Iya, ibu chat Deden tadi malam karena untuk memastikan kalau Deden bisa hadir ibu undang di ruangan ini. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah sehat ibu. Sehat ya? Iya, alhamdulillah. Iya. Deden tahu tidak alasan kenapa ibu undang di ruangan BK? Tidak tahu ibu karena memang sebelumnya juga saya tidak pernah masuk atau dipanggil ke ruangan BK ibu. Deden belum pernah masuk di ruangan Iya BK? ibu belum pernah. Oh, iya, jadi Deden tidak usah takut. Banyak teman-teman kamu yang hadir di BK, ada yang datang di sini. Jadi bukan hanya Deden saja yang hadir di sini, sudah banyak yang teman-teman yang lain. Jadi Deden, ibu memanggil Deden di sini bukan untuk memarahi Deden, tidak ya. Jadi ibu akan mencari solusi dari permasalahan yang Deden alami. Ibu dengar, ibu sudah mendapatkan informasi bahwa Deden ini ternyata mempunyai masalah dalam belajar, tidak menyelesaikan tugas, sering menunda-nunda tugas. Benar kalau begitu? Deden bisa menceritakannya sama ibu apa yang menyebabkan sampai Deden tidak menyelesaikan tugas sehingga guru-guru mata pelajaran mengharapkan tugas Deden harus masuk. Iya nanti saya berusaha akan menceritakan. Bisa ya, nanti diceritakan. Iya. Oke, jadi sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, Deden, kita berdoa dulu. Ya, berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Iya, jadi Deden, ibu di sini berada di sini ini bukan menghakimi kamu, ya. Tetapi jangan ada yang ditutup-tutupi supaya kita bisa mencari jalan keluar sama-sama, ya. Supaya kita bisa mencari jalan keluar dari apa yang Deden alami, Iya. hadapi sekarang, yang kendala yang Deden hadapi sekarang. Bisa dipahami? Ya bisa paham ibu. Iya. Jadi berdasarkan informasi yang ibu dapatkan, ibu sudah kumpulkan informasi bahwa ternyata kamu ini tidak mampu memanajemen waktu, ya, tidak mampu menyelesaikan tugas-tugas, tidak mampu selalu menunda-nunda tugas kelas. Nanti ibu akan memberikan kesempatan kepada Deden untuk menceritakan, ya, apa yang Deden rasakan. Apa yang Deden rasakan itu cerita. Sebentar, ibu kasih. Yang sekarang kita bahas dulu, ya, kita bahas apa yang Deden alami sekarang ini, yang masalahnya itu, ya, tidak menyelesaikan tugas, ya kan? Oke, baiklah. Jadi di sini ibu akan menjelaskan dulu apa itu layanan konseling individual, karena kita di sini melaksanakan layanan konseling individual, ya, proses konseling istilahnya. Iya, jadi apa itu proses konseling atau layanan individual? Yaitu suatu layanan yang diberikan oleh seorang konselor, ya. Nah, ibu sebagai konselor di sini, ya, Ibu Sapriati, tahu ya? Ya, Ibu Sapriati sebagai konselornya terhadap konselinya, yang mana konseli saat ini adalah Deden. Iya, Deden. Jadi konseli itu namanya konseling. Jadi Deden itu konseli di sini. Nah, untuk mencapai atau untuk menyelesaikan masalah. Jadi untuk menyelesaikan masalahnya atau menyelesaikan masalah kendala-kendala yang dihadapi. Nah, kemudian dalam pertemuan ini Deden, ibu akan meminta Deden nantinya kamu akan mengamati tingkah lakumu, ya, mengamati tingkah lakumu itu yang tidak menyelesaikan tugas ibu. Kamu amati tingkah lakumu, kemudian mencatatnya, ya, kemudian mencatat, kemudian membuat target. Membuat target apa yang akan kamu laksanakan untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolah ini. Seperti itu, ya. Kamu akan membuat target. Pertama kamu akan mengamati, kemudian kamu akan mencatat, kemudian membuat target apa yang akan kamu laksanakan untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Seperti itu, ya. Bisa dipahami? Oh, iya.
Oh, paham, itu luar biasa. Ibu senang kalau ada siswa yang seperti ini ketika ibu berbicara. Ini saya paham, ibu paham, tapi harus paham betul. Iya, paham. Ya, oh iya. Oke, baguslah. Kemudian Deden, nah dalam layanan ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan demi kelancaran layanan kita hari ini ya, demi kelancaran kegiatan kita hari ini. Yang pertama, nah, ibu tahu Deden hadir di sini, keberadaan Deden di sini pasti merasa kurang yakin. Dan tadi ibu lihat-lihat itu seperti itu, mungkin merasa kurang yakin atau mungkin merasa risih. Kenapa saya ini berada di sini? Kenapa ibu memanggil saya sampai tanya chat diundang apa untuk apa di sini ya? Nah, tapi nah hari ini tidak usah khawatir, ibu sebagai konselor akan merahasiakan semua pembicaraan dan semua percakapan kita pada hari ini ya. Jadi kamu tidak usah khawatir. Yang ada di sini yang kita bicarakan hari ini cukup Deden dengan ibu yang tahu ya. Paham ini? Cuma ibu dengan Deden yang tahu, tidak ada. Jadi nantinya ketika ibu meminta Deden mau bercerita, tolong ya, ceritakan semua apa yang Deden rasakan, apa yang Deden alami, yang rasakan, yang dalam diri yang mengganjal. Istilahnya ketika kita ada masalah kan biasanya ada yang mengganjal ya, saya ini begini ya. Jadi diceritakan semua, jangan ada yang ditutup-tutup. Karena kalau Deden tidak terbuka ya, ibu juga tidak bisa membantu secara maksimal. Tidak bisa membantu secara maksimal kalau Deden tertutup. Jadi kita saling terbuka. Deden terbuka dengan ibu juga akan membantu Deden ya. Karena ibu di sini ini rela ya. Ya, ibu rela. Jadi Deden juga harus dengan sukarela. Ya, sukarela dalam menceritakan masalah. Bisa dipahami nih Deden? Paham ibu ya. Paham betul Iya, ya? paham, Ibu. Iya, oke. Bagaimana? Apakah Deden sudah siap? Ya, Ya, sudah siap menceritakan ya. Seperti yang ibu bilang tadi, jangan ada yang ditutup-tutupi. Nah, kalau Deden sudah siap, rileks ya. Ibu. Rileks, nyaman. Nyaman ibu. Ibu pastikan dulu kalau Deden ini nyaman atau tidak nyaman. Ya, nyaman. Oke. Oke. Jadi bagaimana? Apakah sudah bisa kita mulai? Deden bisa mengatakan apa yang Deden rasakan dalam dengan teman-teman? Apa yang Deden rasakan? Kenapa sampai apa yang menyebabkan tidak menyetur tugas sama guru-guru, tidak mau tidak mau membuat tugas? Itu kan kendalanya masalah. Silakan Deden. Silakan Deden. Jadi itu memang betul. Tepat itu dia memang Jadi tidak betul. mengerjakan tugas ini. Jadi betul ya tidak Iya, karena mungkin ada beberapa guru yang mungkin saya rasa tugasnya sudah terlalu berat ibu. Ada misal kalau di agama kan ada menulis tulisan Arab. Terus apa lagi Deden? Pokoknya apa yang Deden rasakan sebenarnya? Karena ada juga di pelajaran lain banyak mencatat atau misal banyak menghafal. Banyak mencatat. Kalau misal mencatat itu ibu kan kadang catatan saya tidak selesai terus karena mungkin teman-teman saya risih karena saya selalu minta melihat orang punya tugas gitu. Kau selalu minta tugas ya teman-teman. Iya. Terus Mungkin karena orang juga kasih tanggapan begitu ke saya buat apa kalau dalam kelas, mending saya di luar kelas ibu. Jadi kalau bisa saya di luar kelas ada kurang masuk, saya tidak ikut lagi. Saya merasa ibu lebih nyaman kalau dengan teman-teman yang di luar kelas daripada dengan yang di dalam kelas. Oke, baik Deden. Jadi aku tanya, sebenarnya Deden ini pelajaran apa yang Deden paling suka? Kalau pelajaran paling saya suka itu ibu penjas, olahraga. Berarti itu kau betah di dalam? Iya. Kalau biasa kan kalau olahraga itu kan lebih banyak ke praktek di luar kelas ibu di lapangan. Kau suka apa? Iya, main sepak bola sepak atau bola apa? itu ya. Oh, sepak bola. Jadi berarti Deden lebih suka praktek? Iya, kalau praktek. Karena banyak prakteknya. Berarti Banyak suka di itu berada di luar, di Iya. lapangan begitu. Di kelas ibu saya Terus rasa apalagi yang sulit. praktek, apalagi yang Deden suka?
penjas, kalau tidak itu ibu prakarya kan, Prakarya? prakarya juga kan banyak dipraktek ibu daripada mencatat atau menghafal Oh materi iya, kan biasa prakarya itu iya buat praktek, iya buat buat prakarya. prakarya. Oh iya 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 iya. Jadi kalau prakarya buat prakarya, kalau penjas olahraganya yang kamu Di suka lapangan. bermain, karena mah hobi bola ya. Nah, sekarang Deden coba ceritakan kalau di rumah. Nah, kalau misalnya di rumah coba ceritakan Deden itu di rumah seperti apa. Kalau biasa ibu harus sekolah kan, setelah pulang sekolah itu ibu kalau setelah ganti pakaian biasa saya tidurin, kalau tidak tidur paling main HP. Tidur. Kamu di rumah dengan siapa? Saya ada adik satu dengan mama. Bisa kamu ceritakan sedikit? Coba. Kalau adik saya satu itu ibu masih kelas 4 SD. Terus kalau mama saya itu dari pagi jualan ibu, Jualan apa? jualan nasi kuning mama saya. Jualan nasi kuning. Terus Deden ke sekolah berarti sendiri. Iya, sendiri. Nah itu tahu sebenarnya mandiri. Cuma tugasnya saja. Terus kalau di rumah apa yang kamu lakukan masa selain itu? Apa ada yang lain kamu lakukan? Mungkin saya main dengan adik saya ibu, kalau tidak keluar rumah. Paling kalau di rumah main HP, tidur. Main HP ya. Suka sekali dengan Main HP. game, Ibu. Oh main game. Suka sekali ya, memang saya sekarang anak-anak yang paling suka itu main game ya. Iya, jadi Deden sebenarnya ya aku bisa menawarkan apa solusi yang harus dilakukan supaya bisa menyelesaikan masalah Deden ini. Ibu ada saran kalau dengan Nah, permasalahan? satu teknik Deden yang bisa digunakan ya, yang bisa kamu gunakan untuk menyelesaikan tugas kamu, yaitu self management. Iya, jadi self management seperti apa? Nah, aku jelaskan. Self management itu jadi di mana kamu akan mengamati kamu punya tingkah laku Deden. Ya, kamu akan mengamati tingkah laku kamu ini tidak mengerjakan tugas. Iya, menunda-nunda tugas ini, kemudian Deden mencatatnya. Setelah itu Deden akan membuat target, ya, membuat target masalah atau target apa yang akan kamu selesaikan. Kamu buat target apa yang akan kamu buat untuk menyelesaikan ini tugas-tugas ini. Bu, jadi saya buat target untuk diri saya sendiri, bagi dari untuk diri saya sendiri. Iya, self management itu untuk pengelolaan diri sendiri. Nah, di sini Deden, Ibu sudah menyiapkan pulpen dengan kertas, Deden. Pulpen dengan kertas. Jadi ya, kamu tulis. Iya, coba kamu tulis mata pelajaran yang Deden belum tuntas ya. Semua, Ibu? Dalam semester ganti kan semua kan. Satu berapa mata pelajaran? 10 mata pelajaran. Masih ingat itu? Masih hafal? Oke ya. Jadi silakan coba tulis dulu Deden. Silakan menulis Deden. Sudah, Hmm? sudah. Sudah semua? Iya. Ada berapa? Ada 6. Coba baca itu Deden, baca apa-apa pelajaran apa yang Deden belum tuntas ini, yang belum selesaikan di rumah. Matematika ibu saya ada 3 kali. Kemudian pelajaran apa lagi? Agama juga ada 3 kali. Nah, terus pelajaran apa lagi? IPS ada 2 kali. Baca semua dulu IPA ada 1 kali. Bahasa IPA juga Indonesia. ada. Iya nih, bahasa Indonesia juga 1 kali. Terus bahasa Inggris juga 1 kali. Ini kan Deden sudah lihat, berarti Ibu Deden sudah menulis, berarti Deden sudah tahu mata pelajaran apa yang belum selesai ya, belum di store. Nah, sekarang Deden, kamu buat target apa kira-kira yang Deden akan lakukan? Target seperti apa ya?
membuat target untuk menyelesaikan ini, misalnya contohnya misalnya matematika, karena di situ kamu tulis berapa kali matematika? 3 kali. 3 kali. Nah, tugas apa yang paling gampang di situ? Bisa saja diselesaikan pelan-pelan, bukan 1 kali. Matematika misalnya 1 kali. Tentang apa yang pertama? Iya, tentang saya rasa paling gampang begitu. Tugas yang saya rasa paling gampang dikerjakan. Iya, bisa. Oh. Iya. Makanya tulis dulu targetnya apa. Tulis sendiri di situ. Ya, tulis di bawahnya. Jadi target yang akan dilaksanakan. Sudah selesai buat target. Nah, sekarang coba kamu bacakan target supaya ibu dengar bahwa memang benar kamu ini akan menyelesaikan tugas-tugas Dede. Kalau matematika itu ibu saya target mengerjakan tugas yang saya rasa paling gampang. Ya, Kemudian agama. mencatat tugas ibu dengan hafal. Iya, ketika kamu membuat target, maka kamu sendiri yang harus melakukannya. Nah, jadi coba kamu perhatikan dulu yang dari atas. Coba kamu lihat apa perilaku seperti ini bagus Dede dan ada terus menerus sama diri Dede. Tidak bagus. Karena ada teman-teman juga yang sering tegur saya ibu karena mungkin itu saya sering luar kelas ada ibu. Ada orang tegur-tegur juga Dede. Bilang kau ini luar terus kapan masuk di kelas? Ada yang bilang begitu. Ada ibu teman-teman saya di kelasnya. Rata-rata begitu ibu yang perempuan itu. Terus kenapa tidak masuk dalam kelas? Itu karena dorang mungkin sering bikin saya begitu ibu, saya malas di kelas dan dorang, jadi saya mending dengan teman-teman dari kelas lain yang biasa bermain dengan Jadi saya. yang biasanya sering Deden masuk Deden nggak usah di luar terus, biasanya laki-laki atau perempuan? Perempuan ibu biasa begitu. Oh, perempuan, kan namanya perempuan ya. Iya, jadi perilaku seperti itu tidak bagus. Tidak bagus. Oh, tidak bagus. Itu sadar kan? Iya, tidak bagus. Memang ada apalagi banyak ya, banyak sekali. Nah, sekarang Deden kan sudah membuat target, berarti akan menyelesaikan tugas-tugas Deden, ya. Nah, sekarang ibu tanya, kira-kira untuk menyelesaikan ini kamu kan membuat target. Nah, kira-kira untuk penguatan kepada Deden sendiri, kira-kira apa yang Deden akan berikan untuk diri Deden sendiri? Tadi kan ibu bilang self management itu pengelolaan diri, jadi di diri Deden sendiri yang akan menentukan penguatan apa yang Deden akan berikan untuk Deden kalau menyelesaikan ini tugas-tugas. Kayak hadiah begitu. Bisa, maksudnya kita menghargai kita punya diri kan, menghargai diri sendiri bahwa kita mampu untuk berbuat, berarti kita harus memberi penguatan kepada diri sendiri, diri kita sendiri. Bagus, luar biasa. Nah, saya bertanya, kemudian ada lagi hukumannya jika, gitu ya, jika tidak menyelesaikan ini, berapa tugas ini, ya? Iya, jadi kamu membuat hukuman ketika tidak menyelesaikan tugas ini, ada berapa ini, ada 6. Nah, kamu membuat dulu penguatan bahwa saya akan ini terhadap diri saya sendiri, kemudian saya akan memberi hukuman kepada diri saya sendiri. Dan jadi kamu yang menentukan kira-kira Deden penguatan apa supaya Deden bisa lebih ini semangat atau apa. Oh, kan ibu saya punya tabungan ibu, tapi itu Deden ada tabungan. ada ibu, tapi kalau mau pakai itu Luar biasa ya. mama saya marah ibu kalau mau pakai. Tapi mungkin kalau bisa disuruh mama menabung untuk apa iya. ya? Dia bilang kalau mungkin nanti ada hal diperlukan tidak tahu-tahu kan, jadi menabung. Jadi mama kamu mempelajarkan kamu untuk Menabung. menabung. Jadi kan kalau uang jajan itu atau iya, sisa uang jajan tiap hari. Jadi kan kalau kamu menggunakan menggunakan uang tabungan
Saya mau beli ikan, saya biasa main bola itu saya mau beli sepatu bola. Jadi kalau kamu mampu menargetkan ini, kamu mau beli sepatu bola baru. sepatu bola baru. Iya. Bukan ibu ya. Jangan minta sama ibu. Bukan ibu kan yang berbuat. Saya Oh, jadi kamu. Berarti kamu akan memberikan hadiah kepada Iya. dirimu. Iya. Oh, berupa Sepatu bola baru itu sepatu pakai bola otak dengan saya. luar biasa deh. Ya, terus itu kan tadi kamu penguatan. Sekarang kalau hukuman. Nah, hukuman ini biasanya apa? Ketika kita tidak menyelesaikan tugas, jadi bisa menghukum diri kita, memberi hukuman supaya bisa menyemangati. Nah, kamu bisa memberi hukuman pada dirimu sendiri apa? Atau ibu yang akan memberikan? Oke, Biasa. ibu kasih hukuman atau kamu yang akan menghukum dirimu sendiri apabila kamu tidak melaksanakan ini atau tidak menyelesaikan ini, Deden. Berarti kamu menghafal perkalian sampai 20. 20, ya. Ibu hitung dari 1, Deden, bukan nanti dari 5. Dari 1 sampai 20. Iya, dari 1 sampai 20. Bisa begitu? Bisa ibu ya. Bisa. Jelas. Jangan bilang "Ya, nanti. Karena kalau kamu berkomitmen seperti itu, kan kamu sudah kamu sendiri yang buat, yang menawarkan. Nah, ini sudah berarti perkalian. Jadi hukumannya untuk dirimu sendiri juga berarti perkalian dari 1 sampai 20. Bisa ya? 1 sampai 20 berarti sebagai hukumannya. Komitmen ini Deden, berarti kamu harus bisa menyelesaikan itu. Karena kalau tidak, maka itu akan berlaku, ya. Iya. Paham ini? Amin. Ya, paham betul. Ya. Penjelasan ibu dari tadi. Iya, iya, Pak. Kan sudah Deden toh, sudah ini. Oke. Nah, kalau begitu Deden, karena kamu sudah membuat apa tadi, penguatan untuk diri kamu sendiri, ya. Kemudian Deden juga sudah menentukan hukuman apabila tidak mengerjakan, menyelesaikan. Oh, ya, oke. Kan mengerjakan, tidak mampu menyelesaikan tugas ini. Jadi ini Deden pegang sebagai bahannya. Nah, jadi untuk tahap ini Deden, jadi Deden sudah bisa menentukan. Nah, sekarang kita simpulkan Deden apa yang sudah ibu berikan dari tadi. Kemudian Deden juga sudah menyampaikan yang unek-uneknya Deden, sudah mau bicarakan, sudah menceritakan. Jadi kita simpulkan bahwa untuk self management kita akan gunakan untuk menyelesaikan persoalan, tugas-tugas Deden ya. Jadi berarti memang Deden ini belum menyelesaikan tugas-tugas ya, belum mengatur tugas-tugas, dan memang terbukti ternyata ada banyak sekali ya. Ada banyak sekali. Jadi Deden sudah mengamati tugas, kemudian Deden juga sudah menulisnya, mencatatnya ya, dan membuat target. Nah, jadi Deden untuk beberapa hari ke depan nanti itu akan Deden selesaikan, ya. Oke, ini kita sudah buat komitmen ini Deden, harus ya. Dan cuma siap-siap begitu Deden. Biasanya karena biasanya seperti itu, ada yang masuk di ruangan sini seperti dia, ibu siap, saya mau ibu, saya mampu. Nah, seperti itu. Jadi berarti Deden juga harus bisa ya. Iya, Bu ya. Iya, harus. Nah, ketika kita penuh dengan keyakinan, kita meyakinkan diri kita dengan hal-hal yang positif, nah, kita akan menjadi orang yang selalu berpikiran positif ya. Itu akan baik untuk diri Deden juga. Jadi harus penuh dengan keyakinan, kan? Berpikiran positif. Ya Deden ya. Selalu setiap hal yang kita lakukan kita harus berpikir ke arah positif yang luar biasa. Nah, kemudian ini Deden, oh iya Deden, ada yang Deden harus mau isi ya Deden ya. Di sini ibu sudah sediakan. Ya, di situ ada namanya lembar Proses penilaian ya, lembar penilaian layanan konseling individual Deden. Deden bisa isi itu di situ. Udah ada petunjuknya Deden, dibaca baik-baik dulu Deden. Kemudian Deden isi di situ ada Deden mau centangnya. Oh, di kolom ini, Bu. Iya, yang di kolom sini terserah Deden, itu kan sesuai dengan Deden punya jawaban.
Deden silakan Deden isi di situ, tulis dulu nama. Bagaimana sekarang perasaanmu Deden setelah sudah melaksanakan? Ternyata yang saya buat selama ini sih memberatkan diri saya sendiri. Ternyata kalau dengan teman-teman itu saya tidak sadar yang saya lakukan itu ternyata salah kalau dengan teman-teman di luar. Kalau dengan teman-teman Tidak. merasain Saya tidak merasa kalau saya itu salah. mau dengan Nanti seperti nanti sudah di sini, ya jadi itu merasa dalam beberapa hari ke depan, Deden, ya kita akan bertemu kembali ya, kita akan bertemu kembali untuk melihat ya, Ibu akan memantau dan melihat apa yang kamu lakukan ini, apakah kamu sudah menyelesaikan tugas atau belum, ya, itu komitmen kita ya tadi, ya itu Ibu akan evaluasi kembali. Apa yang kamu sudah tuliskan dan kamu sudah targetkan ini apakah tercapai atau tidak. Kita akan bertemu pada beberapa hari ke depan ya, mungkin 3 atau 4 hari ke depan kita akan bertemu kembali di sini. Nah sekarang kita akhiri pertemuan kita di hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu untuk menutup pertemuan ini. Kita berdoa dimulai. Selesai. Jadi Deden, terima kasih Deden. Ibu. Deden sudah hadir. Tadi malam Ibu sempat chat bahwa Deden hadir di sini. Usahakan besok Deden Ibu panggil ya. Iya. Alhamdulillah kita Deden bisa respon jawab iya Ibu. Insyaallah. Iya. Jadi itu sangat sekali. Terima kasih Deden sudah memenuhi panggilan Ibu dan kemudian terima kasih juga Deden sudah melaksanakan apa yang Deden rasa. Deden juga sudah merasa tadi ya. Sekarang silakan kembali ke kelas karena mungkin guru mata pelajaran sekarang sudah masuk. Silakan kembali ke kelas. Nanti kita akan bertemu dalam beberapa hari ke depan ya. Jadi makasih Bu, saya langsung kembali ke kelas. Iya sudah boleh kembali setelah ini. Dan itu di bawah yang Deden tadi tulis. Nanti itu jangan lupa Deden ya. Nanti jangan lupa itu diselesaikan. Jadi silakan kembali ke kelas belajar karena itu akan melanjutkan kegiatan itu lagi. Iya, oke. Silakan kembali. Iya, silakan kembali. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih Bu, misi Bu. Ya. Silakan.